Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wala yadurrul khuruju fi i'tikafin nawa tatabu'uhu ka'an nawa i'tikafa usbu'in aw syahrin mutatabu'in wa kharaja liqada'i hajatin walau bila syiddatiha wa ghuzli janabatin wa izalati najisin wa in amkanahuma fil masjidi li'annahu aswanu limuru'atihi wa li hurmatil masjidi wa akli ta'amin li'annahu yustahya minhu fil masjid walahul wudu'u ba'da qada'il hajati tab'an lahu lal khuruju lahu qasdan wala li ghuslin masnunin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita masih pembahasan bulan Ramadan. Yang di dalam Ramadan kesunahannya iktikaf. Iktikaf itu maknanya berniat mendekatkan diri kepada Allah di dalam masjid. Kalau bagi wanita itu lebih luas. Dia bisa di musola atau di masjadiyah. Masjadiyah itu artinya masjid, tempat sujud, tempat sholat yang di rumah yang secara khusus untuk sholat. Itu namanya masjidiyah. Dia boleh. Imam Syafi'i mengatakan bagi wanita dan musafir ada kelonggaran. Boleh iktikaf ya di mana saja bagi musafir, begitu juga bagi ibu-ibu wanita itu boleh di musola, boleh di masjid di rumahnya, tempat sholatnya dia. Nah, kalau kita iktikaf kita nggak keluar masjid, nggak keluar musola. Apabila kita keluar maka batal, ya batal iktikafnya, maka kita masuk niat iktikaf lagi. Jadi seperti sholat, kalau sudah salam berarti sudah tidak sholat, kalau mau sholat takbiratul ihram lagi. Kecuali dia niatnya tatabu. Tatabu itu maknanya berurutan terus menerus. Niat iktikafnya itu 1 minggu. Niat iktikafnya itu 10 hari. Nah, Nabi iktikafnya itu 10 hari. 10 hari di akhir Ramadan beliau iktikaf. Ketika beliau wafat, istri beliau Sayyidah Aisyah beriktikaf juga 10 hari di masjid, ya, di Masjid Nabawi. Nah, dulu di zaman Nabi itu kan nggak ada atap, nggak ada genteng. Masjid itu cuma tembok aja kelilingnya, karena belum ada teknologi seperti sekarang, ya, besi yang kuat, yang panjang bisa menghubungkan, nggak ada. Kayu yang panjang nggak ada. Jadi nggak ada atapnya. Maka orang iktikaf itu membawa tenda seperti orang berkemah. Ya, orang-orang camping deh, bikin tenda. Di masjid itu ada tenda-tenda. Itu orang iktikaf. Itu dulu sebelum masjid itu ada atapnya, pakai tenda. Nah, ini pernah terjadi di Jakarta ini, ya, di Jakarta Timur ada orang iktikaf di masjid tapi bawa tenda. Jadi di malam dia bikin tenda gitu. Waktu ditegur sama pengurus, dia bilang, lihat aja hadisnya bunyinya seperti ini. Nah, itu tidak muqtadol hal namanya. Tidak proporsional. Karena dulu pakai tenda itu karena masjidnya nggak ada atapnya. Tambah dingin kalau tidak ada atapnya. Maka pakai tenda-tenda. Dan bagi wanita itu lebih terpelihara pakai tenda itu. Dulu.
Jadi kalau besok iktikaf di Al-Falas ini jangan bawa tenda. Ya, cukup dikasih tirai penutup ini khusus buat wanita, ini laki, boleh, sudah memadai itu. Ya. Nah, tapi bagi wanita yang bersuami harus izin. Harus izin. Boleh enggak? Kalau enggak boleh, ya, maka tidak boleh dia melakukan manakala tidak mendapatkan izin suami. Tapi kalau bagi istri, bagi suami itu nggak perlu izin istri, tetapi dia cukup memberitahukan, ya, memberitahukan bahwa malam ini dia iktikaf. Sama ibu-ibu dikasih nggak izin nggak kalau suaminya iktikaf? Kasih 10 hari, bener nih 10 hari nggak ketemu siap. 10 hari nggak ada mainan gitu. Asal duitnya cukup. Asal lebaran cukup boleh, ya. Ya. Oke, sekarang kita mau melanjutkan karena ini menghantarkan supaya memorinya ingat kembali, ya. Wala yadurrul khuruju fi i'tikafin nawa tatabu'uhu. Tidak mudarat keluar dari masjid bagi orang yang i'tikaf yang niatnya berturut-turut, ya. Ka'an nawa i'tikafa usbu'in, seperti orang yang niat i'tikafnya 1 minggu. Ya, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid usbu'an lillah. Niat i'tikaf di masjid ini 1 minggu. Nah, itu namanya tatabu. Kalau dia keluar karena apa itu, yang hajat enggak apa-apa, buang air, makan, enggak apa-apa, ya, tidak membatalkan. Au syahrin mutatabu'in, atau 1 bulan berturut-turut. Ya, ini bagi yang tidak berkeluarga iktikaf. Itu kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, memang mereka itu dari negara-negara dekat itu 1 bulan iktikafnya. Ya, di Masjidil Haram 1 bulan. Ya, kita lihat kalau ketemu sama orang Yaman, ya, orang dari Taif, itu mereka iktikafnya 1 bulan. Ada yang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ya, iktikaf mereka. Lalu makannya gimana? Nah, ini khusus nih, khusus di Mekah, di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, nggak usah takut soal makan. Makannya itu berlebih, banyak, ya, cukup, mau buka, mau sahur atau mau buka puasa cukup. Jadi jam 5 itu orang sudah ambil posisi itu di luar masjid. Jadi udah dipasangin plastik itu sama orang-orang kaya, sama kru raja itu sudah disediain. Kita jalan aja, lihat aja seleranya yang mana gitu. Ya, berhenti situ. Semuanya halal. Alhamdulillah. Ini ngomong gini saya nih jadi kangen gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa umroh lagi, ya. Mau nggak umroh bareng? Kita sewa pesawat, ya. Ya, cuma tanah yang mana yang kita ukur. Ya. Jadi tidak mengapa, ya. Jadi la yadurrul khuruj, ya. Wa kharaja liqada'i hajatin, dan tidak mudarat juga keluar karena buang hajat. Walau bila syiddatiha, meskipun tidak dalam keadaan sangat gitu. Artinya memang baru pingin buang air itu. Kalau syiddah itu maknanya emang udah kebelet gitu. Walaupun tidak kebelet nggak masalah.
Jadi baru kepingin dia udah keluar masjid, nggak apa-apa. Karena memang tujuannya qadaul hajat ya, buang air besar. Buang air kecil, nggak apa-apa keluar masjid. Ya. Wa ghusli janabatin, dan mandi janabat. Ya, lagi itikaf mimpi ini maksudnya. Nggak mungkin melakukan karena orang itikaf tidak boleh berhubungan ya. Mimpi tetap ya boleh. Wa izalati najisin, buang najis. Kejatuhan burung. Kalau di Mekah, di Madinah itu yang sangat memungkinkan itu tai burung dara. Karena burung daranya itu ratusan ribu jumlahnya ya. Itu entah dari kapan mulainya, dan dia cuma satu motif tuh. Sekian banyaknya itu sama semuanya. Kalau di sini mah itu udah dijaring gitu ya. Di sana banyak ya. Nah itu nggak apa-apa. Wa in amkanahuma fil masjidi, meskipun memungkinkan keduanya itu tadi, mandi janabat dan buang najis itu memungkinkan di masjid. Kalau masjidnya tanah kan mungkin. Sama juga yang cerita ada sahabat Nabi tamu mau ketemu sama Nabi tapi pengen kencing, maka di pojok masjid dia kencing gitu. Ya, di zaman dulu mungkin karena tidak ada tehelnya, tidak ada keramik, tidak ada marmer ya. Nah, jadi walaupun memungkinkan membersihkan di dalam masjid, tetapi dia keluar tidak membatalkan ya. Li'annahu aswanu limuru'atihi, oleh karena ya di luar itu tadi lebih memelihara muru'ah, kesopanan. Ya, walaupun di masjid bisa, tapi lebih muru'ah kalau di luar masjid. Wali hormatil masjidi, dan yang kedua karena menghormati masjid. Ya, kan kalau umpamanya kotor nih, kena najis, tanahnya tidak ada keramiknya, kan boleh aja cuci, guyur tanahnya, maka dia sudah nyerap. Walaupun, tapi itu muru'ah. Lihurmatil masjid, jangan dilakukan. Nah ini yang jadi perbedaan pendapat antara ulama-ulama ya yang Hadromi dan yang di luar Hadromi. Ini maksudnya. Wanita yang haid itu tidak boleh murur. Tidak boleh muksufil masjid, diam di masjid nggak boleh. Murur, lewat juga nggak boleh. Karena dikhawatirkan talwisuddam. Maaf nih ya, darahnya berceceran. Yang haid itu nggak boleh ke masjid. Ilatnya itu talwis, berarti kalau pakai pembalut boleh dong. Boleh. Karena dijamin pembalut sekarang itu tidak mungkin talwis, tidak mungkin berceceran, rembes itu kan nggak mungkin, boleh. Nah itu yang Hadromi itu begitu. Tapi di luar Hadromi mengatakan tetap nggak boleh. Ini tadi ya, karena aswanul muru'ati wali hurmatil masjid. Ada muru'atul masjid, kehormatan masjid, dan kehormatan masjid itu yang menyebabkan tidak boleh. Jadi ada yang menganggap ilatnya itu memang talwis saja, tapi ada yang mengatakan talwis wali hurmatil masjid. Sehingga wanita tetap nggak boleh walaupun sudah tidak bocor. Ya, menurut ulama di luar yang Hadromi itu nggak boleh, tetap nggak boleh ke masjid. Nah, ibu-ibu yang jadi pengantar-penganten, ya dulu waktu ditunjuknya belum mens, tapi giliran dia jadi pengantar ke masjid nemenin yang nikahan, ternyata menstruasi. Ibu-ibu dibatalin ogah itu. Ya, karena apa? Udah dapat seragam. Ya, udah dapat seragam dan segala macam itu.
Nah, ikut pendapat yang pertama itu. Yang ilatnya cuma satu, cuma talwis. Asal dia jamin tidak akan berceceran, maka diperbolehkan. Tapi kalau pendapat yang kedua tetap nggak boleh. Ya. Wa akli ta'amin, ya, memakan makanan. Itu kan tidak membatalkan kalau di luar masjid. Li'annahu yustahya minhu fil masjid, karena itu dianggap malu dari makan itu kalau di dalam masjid. Makan di dalam masjid boleh nggak? Boleh, tapi dianggapnya itu dianggap sesuatu yang mestinya orang malu kalau makan di masjid. Ini konteksnya ini dia kemudian keluar gitu, makannya di luar dari masjid. Apakah membatalkan i'tikafnya? Tidak. Jadi konteksnya ini i'tikafnya. Tapi di kalangan kita, kalau maulid Nabi, makan juga di masjid. Ya, kenapa makan di masjid nggak boleh? Muru'ah, kesopanan, etikanya itu jangan, karena itu Baitullah. Dan di antaranya itu kalau makan nasi kebuli itu ada unsur yang bau, yaitu bawang bombay. Ya, jadi bawang bombay itu termasuk yang dianggap rihun karih, ya, bau yang dimakruhkan ya dalam masjid itu. Jadi bukan cuma rokok aja makruh di masjid, makan nasi kemuli juga makruh juga. Harus sportif gitu loh. Ini membelain yang rokok ini. Ya. Jadi kalau dimarahin sama juga ya. Walahul wudu'u ba'da qada'il hajati tab'an lahu, dan boleh baginya, artinya tidak batal bagi orang yang keluar dari masjid yang buat liqada'i hajatin walahu liqadil hajat al wudu'u, boleh wudu ba'da qada'il hajati, setelah qada hajat, tab'an lahu, karena wudu itu mengikuti dari ya keperluan orang yang buang hajat. Habis i'tikaf kan sunnahnya berwudu. Bahkan menurut pendapat Sayyidina Ali, la i'tikafa illa biwudu'in, ya. Tidak sah i'tikaf kecuali dia berwudu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Tukang pun perbaiki listrik, kalau dia masuk niat i'tikaf dapat pahala i'tikaf, ya. Lal khuruju lahu qasdan, tidak termasuk keluar yang baginya semata-mata pengen keluar. Batal niat i'tikafnya. Jadi kalau masuk niat lagi. Wala li ghuslin masnunin, dan tidak pula juga mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah itu yang mandi kita tuh pagi, sore itu masnun. Ya, mandi yang sunnah. Nah, itu batal gitu kalau dia keluar. Jadi masuk nanti dia ini lagi, niat lagi i'tikaf. Kalau gitu orang i'tikaf, ini masalah nih. Kalau gitu kalau orang i'tikaf berarti nggak mandi-mandi dong. Ya memang tidak mandi-mandi. Karena kalau di Mekah, di Madinah, kita nggak mandi itu nggak bau badan kita. Karena dia cuacanya lembab. Walaupun panas, lembab. Sehingga ketiak kita itu nggak bau kalau tidak terlalu lama. Tapi kalau sampai 2 minggu nggak bau juga. Ya, jadi nggak mandi itu nggak bau. Ya. Nah, ini bedanya begini. Kenapa yang masnun itu membatalkan? Bagi orang yang i'tikafnya nazar, itu harus dihitung tuh. Maksudnya gini, saya nazar mau i'tikaf di masjid seminggu.
Kalau saya diangkat jadi PNS, mamanya. Diangkat dia jadi PNS. Maka kata seminggu itu maknanya 7 kali 24 jam. Maknanya itu. Jadi kalau dia keluar mandi kan batal dihitung tuh. Berapa lama dari keluar sampai mandi sampai balik lagi. Lah kalau tiap hari itu mengurangi waktu, tidak 24 jam, harus dihitung keluarnya. Karena nazar hukumnya wajib. Itu maksudnya. Walaupun kita nggak lazim, tapi paling tidak hukumnya harus tahu. Karena suatu saat ada orang yang memang seneng, dia tidak bersyukur dalam bentuk materi, tapi nazarnya itu ibadah. Nah, kalau yang membatalkan itu harus dihitung. Tapi kalau makan, mandi jenazah, mandikan atau salat jenazah, mandi janabat, buang air besar, itu nggak masalah. Nggak dihitung batal. Tapi kalau mandi sunnah, ya batal. Jadi masuk niat lagi. Walaya yadurru bu'du maudi'iha, dan tidak mudarat jauh tempatnya. Ya. Tempat qada hajatnya itu jauh. Itu dari dulu memang tempat wudhu dan tempat toilet di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu memang jauh dari dulu itu. Jadi ibu-ibu kalau yang beser gitu, bapak-bapak yang beser emang jangan banyak minum, karena kalau lagi mau keluarnya jauh bener. Ya, kurangin minum ya. Nah, jadi tidak mengapa ya, wala yadurru bu'du maudi'iha, dan tidak mengapa jauh tempatnya. Illa ayyakuna lidzalika maudi'un aqrabu minhu, kecuali ada yang demikian itu tempat yang lebih dekat. Kalau ada tempat yang lebih dekat, nggak boleh dia pilih yang jauh. Jauh nggak apa-apa, emangnya jauh gitu. Tapi kalau ada yang dekat, nggak boleh ngambil yang jauh, dia mesti ngambil yang terdekat. Kalau di sana nggak ada tempat, cuma satu ya. Saya nggak tahu sekarang ya. Dulu itu 3 lantai ya. Toilet itu 3 lantai ke bawah. Jadi kalau mau aman, langsung aja 3 ke bawah itu. Wah, itu banyak. Tapi kalau yang lantai pertama, kedua, antri gitu ya. Ya, teorinya begitu. Turun aja ke bawah sampai mentok. Nah, itu banyak ya. Mudah-mudahan ada yang berangkat, amin. Yang aminnya kenceng duluan. Ya. Nah, itu duluan. Siapa yang duluan aminnya tadi? Ya. Au yafshahul bu'du, atau ya apa itu jauh tapi yafhash ya, ada yang tidak bagus, fahsya itu ya, hal yang jelek gitu ya. Fayadurru, maka yang jauh juga jadi mudarat itu kalau apa itu fahsya ya, yafhash. Malam yakunil aqrabu ghairu laikin bihi, selama tidak yang lebih dekat itu tidak layak. Ya. Ada dekat tapi tidak layak, boleh pilih yang jauh. Tapi kalau yang dekat sama-sama cuma jelek gitu, tapi masih layak, nggak boleh pilih yang jauh. Jadi kaitannya ini soal apa itu bagi yang manzur ya, yang dinazarkan itu. Wala yukallaful masyu ala ghairi ya. Wala yukallaful masyu ala ghairi sajiyatihi. Ya, dan tidak dibebankan jalan ala ghairi sajiyatihi ya, atas yang tidak tenang ya, sajiyah.
Jadi nggak harus naik kuda, nggak wajib naik onta gitu ya, walaupun jauh itu. Walahu sholatun ala janazatin, dan baginya al mu'takif ya, orang yang itikaf itu boleh sholat janazah ya, ilam yantazir, selama dia tidak menunggu lama. Jadi kalau dia mau keluar gitu, ada sholat yang di janazah, dia kan justru ini kan terbalik nih, orang itikaf itu kan di dalam masjid. Ya kan, dia di dalam masjid. Sementara yang disolatkannya bukan di masjid ini, maksudnya. Nah, dia boleh selama dia tidak menunggu gitu. Kalau dia keluar nunggu lama, baru dimandiin dia udah keluar, nggak boleh. Jadi dia kalau mau ikut melaksanakan sholat jenazah itu, manakala jenazahnya sudah siap, baru dia keluar dari masjid. Bila ada sholat jenazahnya di luar masjid gitu loh. Ini mah cuma masalah. Tapi umumnya kan orang sholat jenazah kalau ada masjid, ada musola kan biasanya dibawa ke masjid, dibawa ke musola gitu. Tapi dalam masalah bisa saja terjadi. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan nunggu gitu. Jadi keluar emang untuk sholat jenazah saja, balik lagi tidak membatalkan. Ya, i'tikaf. Wa yakhruju jawazan fi i'tikafin mutatabu'in limastasnahu min gharadin dunyawiyyin. Ya, khaliqai amirin au ukhrawiyin kawuduin. Wa yakhruju jawazan, dan keluar bagi si mu'takif itu tadi, hal kadannya boleh fi i'tikafin mutatabu'in, pada i'tikaf yang berturut-turut ya, limas tasnahu, pada hal-hal yang dikecualikan, min gharadin dunyawiyin, dari gharad yang duniawi ya, kepentingan yang sifatnya duniawi. Kaliqai amirin, seperti bertemu dengan presiden. Amir itu duniawi itu, tetapi itu dianggapnya jawaz, dianggap diperbolehkan. Au ukhrawiyin, atau yang sifatnya ukhrawi, kawuduin, seperti wudid wa ghusli masnunin ya, dan mandi yang disunnahkan. Wa iyadati maridin, dan menziarahi ya, menjenguk orang yang sakit. Wa ta'siyati musabin, dan takziah orang yang terkena musibah. Ini jawaz ya, pada yang i'tikaf ya, mutatabu ya, yang berturut-turut ya, yang seminggu, yang sebulan gitu ya. Wa ziyadati qadimin ya, min safarin, dan menziarahi orang yang baru datang dari perjalanan jauh ya, itu termasuk diperbolehkan, karena memang sunnah bagi orang yang habis bepergian jauh itu bikin walimah, nih maksudnya. Wa naqi'atun likudumihi wa wadimah limusibatin wa takunu min jirani gitu. Wa naqi'atun likudumih, dan sunnah naqi'ah, walimah naqi'ah likudumih, karena baru pulang dari perpergian jauh. Oleh karena itu pulang haji, pulang umrah itu sunnahnya itu pulangnya yang bikin hajatan. Cuma nggak dapat amplop. Kalau pulangnya baru bikin pertemuan, ya kan, malah kita yang ngeluarin ngasihin hadiah. Tapi sunnah ya, naqi'atun likudumi ya. Wa wadimatun limusibah, dan ada wadimah, walimatu wadimah limusibatin, karena ada musibah. Wa takunu min jirani, dan makanannya itu dari tetangga. Jadi orang meninggal kalau bikin tahlilan itu makanannya dari tetangga yang benar. Jadi
satu masjid lingkungan musola al-falah gitu, kalau mau ada yang meninggal, maka ketua musola bilang, hari ini siapa nih? Nasinya A, telurnya B, minumnya ini, tahlilan. Selama 3 hari. Jadi selama 3 hari, orang yang kena musibah itu, kompornya mati. Ya, jadi dapurnya tidak berasap. Sunnah tuh 3 hari. Ya. Wayabtulu bijima'in. Dan batal iktikaf itu dengan sebab jima. Suami istri, satu tenda gitu. Malam-malam hujan lagi. Ini yang atapnya nggak ada nih. Gitu. Ya, ya pengantin baru lagi. Ya memang berat juga ya. Kayaknya sih bukan yang baru doang, yang lama juga berat juga. Wa ini stasnahu, ya, meskipun itu sebagian dari sebuah pengecualian. Ya, ghayatun fil butlan, ya, dianggapnya ghayatun fil butlan, ya, maksimalitas dari kebatalan. Au kana fi tariqi qada'il hajati, atau kana al jima'. Jima'nya itu fi tariqi qada'il hajati. Di perjalanan waktu mau buang hajat. Paham nggak nih? Kan kalau orang tatabu itu kan nggak batal tuh. Dia itikaf seminggu gitu. Kalau dia buang hajat itu nggak batal. Nah, waktu supaya dia nggak melakukannya di masjid, tapi di jalanan selama menunggu kamar mandi, kan jauh tuh, dimanfaatin, ya batal juga itu maksudnya. Padahal jauhnya tempat buang hajat nggak ada masalah, cuma di antara jarak itu dimanfaatin, ya itu tetap juga membatalkan. Ya. Wa in zalimaniyin bimubasyaratin, ya, bisyahwatin, dan dengan sebab keluar sperma, ya, dengan bersentuhan kulit, bisyahwatin, ya, dengan adanya syahwat. Akublatin, seperti mencium, ya. Walil mu'takifil khuruju minat tatawu'i, dan boleh bagi orang yang iktikaf keluar minat tatawu'i di antara pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Li nahwi iyadati maridin, seumpama menjenguk orang yang sakit. Wahal huwa afdolu, apakah itu termasuk afdal, au tarkuhu au sawa. Dia lebih afdal ziyadatu marid, meninggalkan, atau dianggap sama. Ya, wujuhun, ada banyak tinjauan. Wal aujahu kama bahasa al-Bulkini. Adapun satu pembahasan Imam al-Bulkini, annal khuruja li iyadati nahwi rahimin wajarin wasadikin afdolu. Bahwa keluar dari itikaf itu karena menziarahi, ya, orang yang silaturahim karena baru pulang dari pergian, tetangga atau teman, ya, alasan itu afdolu, itu dianggapnya afdal. Wahtarul Ibnu Salah atarku, memilih pendapat Ibnu Salah jangan melakukan kalau sedang iktikaf, ya. Jadi nanti dilakukannya setelah iktikaf. Ini biasa, ya, dalam hal tertentu terjadi perbedaan pendapat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu wa lam yakhruj lidzalika. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau iktikaf tidak pernah keluar dengan hal-hal yang disebutkan itu. Jadi enggak keluar sama sekali kecuali buang air, ya. Muhimmatun hazihil muhimmah. Qala fil Anwar, berkata beliau, ya, di dalam Al Anwar, ya.
Yabtulu sawabul i'tikafi bisyatamin. Batal pahala i'tikaf dengan sebab mencaci maki orang lain. Au ghibatin, atau ghibah, ngomongin orang lain. Bukan i'tikafnya yang batal, pahala i'tikafnya batal. Au akli haramin, atau makan yang haram, i'tikafnya, pahala i'tikafnya batal. Faslun fi shaumit tatawwu'i wallahu a'lam.